Halo guys, jumpa lagi di Unik dan Nyata. Pada kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menelusuri sejarah dari sebuah peradaban kuno di dataran tinggi Dieng. Perjalanan dimulai dari Semarang pukul 4 pagi. Rute yang saya lewati adalah melewati Bandungan, Kabupaten Semarang, terus ke atas menuju arah Sumowono. Di sepanjang lintasan ini pemandangannya sangat indah dan udaranya cukup dingin. Pastikan kamu yang mengendari motor untuk memakai jaket dan sarung tangan ya. Sekitar pukul 7 atau setengah 8 pagi, saya sudah sampai di kebun tambi yang pemandangannya sangat indah. Teman-teman bisa lihat sendiri video-video yang sudah saya rekam di sini. Sayangnya, udaranya sangat dingin sehingga saya bahkan kesusahan untuk memegang kamera saat merekam video. Akhirnya sekitar pukul 9, saya sudah sampai di desa di dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi Dieng yang dikenal sebagai negeri para dewa merupakan wilayah yang sangat penting dalam sejarah Hindu Jawa kuno yang terletak di kaki pegunungan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah, dan sebagian lagi berada di wilayah Banjarnegara. Berbicara mengenai kawasan Dieng, saya akan sedikit membahas kisah dan fakta yang ada di dataran tinggi Dieng. 1. Merupakan kawasan peradaban Hindu tertua di tanah Jawa. Halo guys, sekarang saya lagi ada di kompleks Candi Arjuna. Konon Candi Arjuna dan area di daerah Dieng ini merupakan candi tertua. Yuk kita telusuri isi dari kompleks Candi Arjuna ini. Dieng adalah sebuah kawasan yang juga dikenal sebagai negeri di atas awan dan dipenuhi berbagai bangunan candi serta tempat pertapaan. Diperkirakan dulu Candi Dieng berjumlah 400-an candi, namun sekarang hanya tersisa 8 candi saja. Mengapa bisa begitu? Hal itu bisa terjadi karena pada sekitar abad 18, seorang Belanda menemukan kompleks Candi Arjuna yang terendam air. Setelah dilakukan pengurasan air melalui gorong-gorong kuno, muncullah ratusan candi yang ada di situ. Lalu guys, saat ini saya ada di kompleks Candi Dieng Arjuna. Dan memang konon dulunya di sini itu adalah telaga. Namun pada tahun 1800-an seorang Belanda menemukan candi-candi yang tenggelam oleh telaga ini dan kemudian melakukan pembersihan dengan mengeringkan telaga ini. Dan ini adalah salah satu sumur yang digunakan untuk mengeringkan telaga ini. Dulunya ini adalah sebuah gorong-gorong yang memang didesain oleh masyarakat atau oleh leluhur kita agar Dieng ini tidak kebanjiran. Jadi ketika ada hujan atau apa gitu, leluhur kita membuat gorong-gorong ini agar aliran air itu lancar dan tidak membuat kebanjiran di sini. Kebetulan di sini ada 2 bekas gorong-gorong atau sumur yang saya temukan di sini, satu di sini dan satu di tepat seberang sana. Sayangnya, banyak penduduk atau orang-orang di zaman itu yang merusak situs candi atau mungkin mencurinya, sehingga saat ini yang tersisa hanyalah beberapa candi saja di Dieng. 2. Penduduk mayoritas beragama Islam. Penduduk mayoritas di Dieng adalah beragama Islam. Walaupun begitu, masyarakat Dieng masih menjaga tradisi dengan meneruskan ritual-ritual leluhur khas Dieng pada saat momen-momen tertentu dan pada saat merayakan hari keagamaan Islam. Ada ritual-ritual yang asalnya dari agama Hindu atau dari agama Jawa kuno yang tetap dilaksanakan saat ini dengan beberapa perubahan. Saat ini memang terjadi asimilasi antara agama Islam dengan budaya Hindu di daerah Dieng. Semisal ketika ada perayaan di agama Islam, ada penyembelihan semisal kambing
itu akan disembelih, lalu keempat kaki kambing tersebut akan dikubur di keempat mata penjuru mata angin. Baru kemudian hewan kurbannya akan dimakan bersama-sama. Dan itu adalah peninggalan dari kebudayaan Hindu zaman dahulu. Bedanya kambing yang akan dikorbankan itu tidak dimakan dagingnya, tetapi langsung akan dicemplungkan atau dimasukkan ke dalam kawah seperti kawah yang ada di sini. Tiga, kisah bencana tanah terbang. Dieng merupakan daerah yang diapit oleh pegunungan dengan wilayah yang berbukit-bukit dan tanahnya subur. Meski subur, namun kawasan Dieng dihantui oleh bencana tanah longsor dan gas beracun. Seperti kejadian bencana tanah terbang yang terjadi tahun 1955. Waktu itu, meskipun jarak perbukitan dan dusun Laketang cukup jauh, namun saat terjadi longsor, tanah longsoran seolah-olah terbang sampai dusun Laketang. Anehnya, parit yang dibuat oleh warga untuk berjaga-jaga saat menahan longsoran tanah, jika terjadi longsoran, saat itu sama sekali tak tersentuh tanah longsor. Akibat dari longsoran tanah tersebut, sekitar 450-an orang meninggal dunia. 4. Terdapat tempat-tempat wingit yang digunakan untuk berdoa oleh masyarakat. Di beberapa tempat di kawasan Dieng, kita akan menemukan beberapa tempat yang diwingitkan yang digunakan untuk berdoa. Seperti contohnya di tempat wisata Telaga Warna, kita akan mendapati beberapa batu besar atau gua-gua yang digunakan masyarakat untuk berdoa atau tirakat. Masyarakat di kawasan Dieng toleransinya sangat tinggi, dan meskipun berbeda agama atau keyakinan, masyarakat Dieng tetap menjaga dan memelihara adat istiadat, budaya, dan tempat di kawasan Dieng ini. Demikian guys informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga menghibur dan menambah manfaat buat teman-teman semua. Jika ada salah kata atau informasi, saya mohon maaf. Terima kasih, bye.